Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan menggunakan modul CRM dari aplikasi Udu. Kepanjangan dari CRM adalah Customer Relationship Management, dan Customer Relationship adalah hal yang akan kami manage di dalam perusahaan Easy It. Seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit untuk mengamati seluruh customer yang kami miliki. Namun, dengan menggunakan modul CRM ini, akan menjadi lebih mudah untuk memanage customer dengan skala besar. Nah, sekarang mari kita langsung coba bagaimana modul CRM dalam Udu membuat EasyE jadi lebih efisien. Nah, sekarang kita buka langsung CRM-nya. Di sini kita langsung buka aplikasi CRM dan kita melihat overview dari opportunities yang kita miliki. Ini adalah pipeline saya, namun kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada tulisan My Pipeline. Apabila kita nge-close filter ini, kita akan mengeluarkan semuanya yang ada di database Udu ini. Ini adalah semua proposition, semua opportunity yang dilaksanakan oleh seluruh tim CRM di Easy It. Nah, di sini juga kalau misalnya kita mau konfigurasi di awal, bisa menggunakan leads. Karena leads itu adalah opsi yang defaultnya tidak langsung digunakan. Namun, karena kita ingin menggunakan leads, kita bisa. Gimana caranya? Dengan menggunakan configuration, settings. Nah, di sini ada option leads. Karena saya sudah ngecek, jadi sudah langsung ada option leads. Awalnya kalau di default tidak ada. Di sini juga kita bisa konfigurasi incoming emails. Incoming emails maksudnya apa? Apabila kita di dunia nyata, kita akan nge-convert orang, customer, itu dari email, yang nge-email kita. Contoh, saya itu menggunakan info@easyit.udo.com itu untuk masuk ke leads. Nah, di sini juga kita bisa ngekonfigurasi sales team kita. Nah, ini tim-tim sales kita itu bisa dikonfigurasi emailnya, email aliasnya, yaitu misalkan saleseasyit.easyit.com. Ini akan apabila orang ada yang email ke sini, nanti akan langsung masuk ke Easy It Sales Teams. Dan yang satunya lagi di sales team yang lain adalah EasyBiz, sales@easyit.com itu akan masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pipeline-nya. Di pipeline ini hanya muncul dari opportunity saja. Namun, kalau misalnya kita ingin menggunakan leads, kita bisa lihat di leads. Nah, leads ini adalah email yang dikirimkan oleh rekan saya pada saat sebelumnya. Email ini langsung tergenerate di dalam Udu kita. Padahal ini adalah salah satu email yang dikirimkan oleh orang lain. Contohnya ini Sony Firpansyah, sony@zafranarman.com. How easy it works. Dia ingin menanyakan gitu. Ini adalah salah satu skenario yang kita bikin untuk mendemokan Udu seperti ini. Jadi misalkan ada orang yang email. Nah, emailnya itu bisa kita balas dengan send message. Karena saya sudah melakukan dan ini ada sedikit error di sini. Nah, jadi terkirimnya 3 ya. Saya juga sudah menggunakan template yang sudah saya susun untuk membalas email ini. Ini langsung masuk ke email dia dan dia juga bisa langsung ngebales. Jadi kita bisa saling mengisi email di dalam sini. Nah, itu kalau untuk leads. Nanti pada saat ada orang banyak yang ingin tertarik terus ingin menanyakan sesuatu, biasanya kan suka ada di website-website kalau misalnya form info. Nah, ini tuh kalau misalnya mereka menggunakan aplikasi CRM, itu akan menuju ke leads ini. Kalau misalnya kita lihat sekarang, ada yang namanya pipeline. Di My Pipeline ini adalah isinya opportunity. Opportunity itu kalau misalkan kita sudah mulai nge-engage biasanya. Contohnya itu sebenarnya ini ada beberapa contoh yang sudah kita bikin. Namun si contoh ini sudah saya pindah-pindahkan. Sekarang saya membuat video baru, jadi videonya yang tadinya contoh-contohnya sudah
masuk ke dalam kolom lain. Contohnya ini adalah yang dari Interested on Easy Eat app. Jadi Interested on Easy Eat app ini awalnya kalau misalnya muncul langsung menuju ke new. Hey, I'm interested is to Easy Eat. It's a very nice app and I'm very pleased with it. How can I download it? Best regards, Nadia. Jadi ini kita contohkan bahwa ada orang yang mengirim email dan si email ini langsung masuk ke dalam pipeline karena ini ngirim emailnya ke yang tadi yaitu saleseasyeat@easyeat.udo.com. Nah, ini pada saat sudah masuk saya membalas email. You can download it from the Play Store and App Store. And I can give you a coupon. Nah, ini adalah cara saya mengengage dengan ingin memberi kupon. Nah, pada saat sebelumnya itu kalau misalnya ini masih baru, mohon maaf ya. Ini masih baru, awalnya dari sini. Namun setelah saya sudah ngirim email dan saya sudah bikin schedule untuk bertemu dan engage dia, makanya saya masukkan ke qualified. Nah, ini juga ada yang namanya 3-month free trial subscription. Nah, ini juga ada 3-month subscription juga. Nah, ini yang awalnya dari email juga. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari sini ada email. I see in your website there is a 3-month free trial for business owner. Best regards, Aditya Purnomo, Sunnyside Coffee Owner. Misalkan in real world scenario itu ada orang yang dia ingin ngelihat ads atau keterangan dari kita bahwa ada 3 months subscription free. Nah, dia itu pengen nanya ini langsung ke sales teamnya. Nah, sama saya dibalas, thanks for contacting us. Yes, indeed we provide 3 months for early adopter of Easy Eat. You can enjoy our service and cancellation anytime. Nah, pada saat ini kalau misalnya kita masuk dari awal itu hanya masuk ke sini. Namun ketika kita sudah masuk ke stage berikutnya, taunya dia membalas, misalnya dia membalas email, lalu kita bisa masukkan ke qualified. Pada saat qualified, misalnya dia akhirnya tertarik nih untuk masuk untuk mengambil proposition dari kita, yaitu 3-month subscription. Nah, kita bisa langsung masuk ke one. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat juga, ini tuh di dalam masing-masing proposition ini ada jumlah atau expected revenue. Expected revenue ini adalah jumlah yang bisa di-expect pada saat opportunity ini menjadi goals. Jadi ketika misalnya ini saya contohkan bahwa rekan saya Fahri Ahmad ini lagi ngobrol sama Irfan. Irfan ini akan menjadi 5-year Easy Eat partnership. Jadi apabila kalau misalnya si engage ini menang, ini akan menimbulkan kita dapat revenue 20 juta. Contoh, itu hanya contoh aja. Nah, ini itu juga bisa dipindah-pindahkan. Kalau kita lihat ini yang di atas, value-value yang di atas ini akan berubah. Yang awalnya 10 juta jadi 30 juta karena yang ini 2-year Easy Eat partnership dan ditambah 20 juta. Ini karena kita memprovide free jadi tidak menambahkan value-nya. Di dalam CRM juga ada yang disebut probability. Probability ini berdasarkan computing dari software Odoo sendiri. Semakin banyak kita menggunakan software Odoo semakin pintar untuk menentukan berapa probabilitas kemenangan dari opportunity ini. Nah, kita bisa lihat di pipeline juga ini sudah 100% gitu. Jadi kita bisa memanage customer kita bisa memanage relationship kita menggunakan ini semua log conversation yang kita bisa gunakan bisa langsung dari sini. Kita juga bisa
menggunakan schedule activity. Schedule activity-nya misalkan bisa to do, bisa call, bisa meeting, atau bisa upload dokumen juga. Nah, ini adalah aplikasi CRM dari Odoo. Karena Odoo adalah ERP, apabila kita tidak hanya menjual service, misalnya kita menjual suatu barang juga, ini bisa langsung masuk ke quotation. Di dalam sini nanti ada tulisan quotation, namun karena modul sales itu berbayar, jadi kita sayangnya tidak bisa mendemokan. Jadi itulah CRM dari Odoo ini. Sangat bisa membantu dan juga kita bisa saling email. Nah, memungkinkan untuk CRM juga sebenarnya ada yang namanya email subscription, kita juga bisa email marketing, namun di aplikasi-aplikasi kompetitor mungkin di satu modul. Namun kalau di sini email marketing untuk subscription, newsletter atau email untuk follower itu berbeda lagi. Namun kalau misalnya di CRM itu hanya ini saja. Jadi terima kasih telah menyaksikan video kami. Selamat malam atau selamat apapun ketika kalian menonton ini.